Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inanya Tania Putri dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 2313023039. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan materi. Nah, seperti yang kita tahu pada kehidupan sehari-hari, seperti nasi yang basi, buah yang membusuk, lalu ada air yang membeku menjadi es, lalu ada lilin yang meleleh, dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas materinya. Perubahan materi adalah perubahan komposisi maupun wujud suatu materi yang diakibatkan oleh berbagai perlakuan. Nah, perubahan materi juga terdapat dua sifat, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Kita bahas yaitu pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan fisik suatu zat atau benda. Nah, sifat fisika perubahannya itu dapat kembali ke zat semula. Contohnya yaitu kertas yang diremas, besi yang dibengkokkan, lalu ada es yang mencair. Pada skema perubahan fisika, dari gas menjadi cair yaitu mengembun, lalu cair menjadi gas yaitu menguap, cair menjadi padat yaitu membeku, kalau dari padat menjadi cair itu mencair, lalu dari padat menjadi gas yaitu menyublim, lalu gas menjadi padat yaitu mengkristal. Lalu yang kedua yaitu perubahan materi pada sifat kimia. Nah, pada sifat kimia ini sifat yang berkaitan dengan kemampuan zat atau benda untuk bereaksi secara kimiawi. Nah, pada sifat kimia ini perubahannya yaitu tidak dapat kembali ke semula atau artinya itu irreversible. Contohnya yaitu buah yang membusuk, besi yang berkarat, lalu kayu yang dibakar menjadi arang. Nah, ciri-ciri perubahan kimia yaitu yang pertama pada warnanya. Seperti yang kita tahu bahwa buah yang membusuk itu warnanya sudah berbeda dari buah yang sudah segar. Yang kedua yaitu ada endapan. Seperti contohnya pada saat kita praktikum itu kita melarutkan zat A dan zat B itu kan dicampur. Lalu keduanya itu kita tunggu beberapa saat pasti terdapat endapan. Nah, itu termasuk dari perubahan kimia. Lalu yang ketiga adalah gas. Nah, pada gas ini contohnya seperti kita menyalakan petasan. Nah, saat menyalakan petasan, kita kan membakar sumbunya. Nah, dari sumbunya tersebut akan muncul gas-gas yang timbul akibat dibakarnya itu. Nah, itu tuh termasuk dari perubahan kimia. Lalu yang keempat ada suhu. Nah, seperti contohnya yang tadi, saat kita praktikum, kita melarutkan atau mencampurkan dua zat, pasti timbul seperti panas. Nah, itu termasuk dari perubahan kimia. Nah, setelah membahas materi, perubahan materi, terdapat contoh soal, yaitu manakah yang termasuk perubahan kimia dan fisika. Yang pertama, A. Ibu membuat tape dari singkong. Yang kedua, Nanda melarutkan gula dalam air. Yang ketiga, Saka merebus air. Yang keempat, Riri membuat pupuk kompos. Nah, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama bagian A, ibu membuat tape dari singkong. Itu termasuk perubahan kimia. Karena pada proses pembuatan tape itu terdapat proses fermentasi yang menjadikan perubahan ini merupakan perubahan kimia. Pada bagian B yaitu Nanda melarutkan gula dalam air. Seperti yang kita tahu bahwa gula itu rasanya manis. Nah, setelah larut dalam air, gula itu masih tetap terasa dalam larutan tersebut, sehingga merupakan perubahan ini adalah perubahan fisika. Bagian C yaitu Saka merebus air. Nah, perubahan ini termasuk perubahan fisika dikarenakan terdapat proses menguap. Nah, yang terakhir bagian D yaitu Riri membuat pupuk kompos. Seperti yang kita tahu bahwa pembuatan pupuk kompos itu merupakan perubahan secara kimiawi, yaitu pembusukan. Nah, itu tadi penjelasan tentang perubahan materi dan contoh soalnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.